Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Keberuntungan seringkali mampu membina murid dari alam dewa penerangan dan alam pil ilahi. Dengan keberuntungan yang lebih baik, seorang tetua dari alam kesengsaraan void dapat dilahirkan. Metode ini memang berlaku untuk wilayah tengah Anda. Tapi, di alam naga sejati saya, jika saya hanya menilai dua item ini, Anda tidak akan dapat memilih elit yang sebenarnya. King Long terus menjelaskan, karena di dunia naga sejati, jumlah berbagai makhluk mungkin diukur dalam triliunan. Jadi terlalu mudah bagi mereka untuk menemukan murid dengan bakat dan ketekunan yang luar biasa. Namun jika mereka melatih para murid di alam pil ilahi atau alam kesengsaraan void, bahkan alam hidup dan mati bukanlah tujuan akhir. Karena yang mereka butuhkan adalah tujuan yang lebih tinggi. Dan jika Anda ingin mencapai tujuan ini, Anda perlu mengacu pada standar ketiga, yaitu keberuntungan. Dan pemandangan di depan Loseng mengingatkan King Long pada klan naga sejati yang bernama Roda Keberuntungan. Karena bentuknya mirip dengan metode ini. Tetapi perbedaannya, prajurit di dalamnya tidak akan mati. Tetapi akan ditendang keluar oleh Roda Keberuntungan. Tentu saja tujuan dari memasang Roda Keberuntungan adalah untuk menemukan arti sebenarnya dari Roda Keberuntungan. Dan orang-orang yang memiliki keberuntungan besar dan masing-masing pejuang yang hadir ini tidak lemah dalam hal kekuatan. Jadi keberuntungan mereka sendiri tidak buruk. Misalnya, keberuntungan Sioji sangat kuat. Seperti orang suci dari kerajaan dewa, keberuntungannya sangat bagus, sehingga dia bisa maju 2 atau 3 kali hanya dengan melempar dadu sekali. Sepertinya keberuntungan saya tidak cukup baik. Loseng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Salah, justru sebaliknya. King Long berkata tegas. Bukan hanya perjalanan mulus yang bisa disebut keberuntungan. Beberapa orang mengalami nasib buruk dan melalui berbagai kesulitan untuk mencapai puncak tertinggi. Ini juga semacam keberuntungan besar. Lihatlah, 2 langkah Anda telah diambil sekarang. Itu seharusnya merupakan cerminan dari keberuntungan Anda di masa lalu. 2 langkah telah diambil dengan lancar. Ketika Loseng masih muda, semuanya berjalan lancar. Sebagai kepala muda keluarga Luo, dapat dikatakan bahwa dia dicintai oleh ribuan orang. Meskipun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Karena dia tidak punya waktu untuk pergi ke daerah yang lebih luas. Menurut spekulasi Anda, saya telah mengambil 2 langkah sekarang, bukan? Saya akan menderita kesulitan di masa depan. Loseng bertanya. Itu sangat mungkin. King Long berspekulasi. Meskipun King Long tahu banyak dan dia berasal dari klan naga sejati, jadi dia pasti memahami manusia. Tetapi roda keberuntungan ini diatur oleh Tian Mio. Jadi King Long tidak yakin. Pada saat ini seberkas cahaya menunjuk ke arah Loseng lagi. Melihat ini Loseng meninju dan dadu berguling membentuk lingkaran. Dan secara tak terduga meluncurkan sebuah ketiti. Jadi dia mengerutkan kening karena itu hanya 1 poin yang tampaknya terlalu sedikit. Loseng hanya melempar 2 poin sebelumnya dan sekarang menjadi 1 poin. Jumlah dari 2 angka dadu tidak lebih dari jumlah yang lain. Luangkan waktu Anda, jangan terburu-buru. Neng Yudi yang berdiri di depan Loseng berkata sambil tersenyum. Loseng mengangguk tetapi melihat piringan ungu yang terbentuk di depannya, wajah Loseng juga berubah. Apakah ini hukuman atau hadiah? Semua orang melihat bahwa Loseng tidak hanya melemparkan 1 poin, tetapi juga titik dis ini tampaknya memiliki niat membunuh.
Jadi banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyombongkan diri. Loseng adalah yang terlemah di antara mereka dan dia mungkin tidak bisa menahannya. Namun, Loseng tidak berbicara karena menurut apa yang dikatakan King Long, dia sudah mengerti bahwa sebenarnya roda keberuntungan. Jadi itu harus menjadi keberuntungan semua orang. Meskipun Loseng memang sengsara ketika berada di keluarga Luo, sejak dia bersentuhan dengan tungku misterius, seluruh keberuntungannya telah berubah. Dan keberuntungannya tidak pernah lebih buruk dari orang lain. Tidak peduli apa yang ada di depannya, dia harus mengatasinya. Tepat ketika Loseng mengambil dis ungu ini, bola cahaya ungu segera mengelilingi Loseng. Kemudian pemandangan di sekelilingnya tiba-tiba berubah, dan api ungu terlihat di langit, terus-menerus jatuh ke bawah. Pada saat yang sama, sebuah suara samar terdengar di telinga semua orang. Api pembakaran bintang! Mendengar suara ini, Cuisi mengangkat alisnya sedikit, menatap Loseng dengan dingin, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Lagi pula itu hanyalah nasib buruk. Hanya mereka yang pernah mengalami hukuman yang tahu betapa sulitnya hukuman tersebut, dan di antara orang-orang yang benar-benar dihukum, hanya Cuisi yang bertahan dan selamat. Selain itu, semua prajurit yang menerima hukuman semuanya terbunuh. Jadi Cuisi tidak percaya Loseng bisa mengatasinya. Saya berencana membunuh Anda dengan tangan saya sendiri. Tetapi jika Anda mati di sini dan berubah menjadi genangan abu, inilah hasil terbaik bagi Anda. Cuisi berkata dengan ringan. Neng Yudi dan Nenek Yu saling memandang. Mereka percaya pada keberuntungan Loseng. Tetapi bisakah Loseng benar-benar menahan api pembakaran bintang? Jadi Neng Yudi tidak bisa menahan rasa khawatir pada Loseng. Bagaimanapun metode Tianmio abadi ini jauh melampaui imajinasi para pejuang di wilayah tengah. Bahkan para tetua di alam kesengsaraan Void, mereka seperti setengah kertas di bawah berbagai hukuman. Tidak mampu menolak sama sekali. Namun imbalan yang disertakan juga luar biasa. Secara langsung menghadiahkan 500 tahun kehidupan, cara yang begitu hebat mungkin hanya makhluk abadi legendaris yang bisa melakukannya. Saya belum pernah mendengar tentang api pembakaran bintang ini, dan saya tidak tahu jenis api apa itu. Bagaimanapun, Loseng akan mati. Sayang sekali, Sekte Suemuya saya masih ingin menghabiskan banyak uang untuk memintanya membangun formasi pelindung sekte. Mengapa Loseng begitu sial? Xiaoji mengerutkan kening. Dia tidak berharap Loseng menerima hukuman setelah hanya mengambil 3 langkah. Bahkan si Kevan dari aliansi bisnis dunia mengerutkan kening dan berkata, saya melihat momentum anak ini seperti pelangi dan keberuntungannya begitu kuat sehingga saya belum pernah mendengarnya. Mengapa keberuntungannya menjadi begitu buruk di sini? Raksasa abadi tampak dikelilingi oleh cahaya ungu. Keberuntungan anak ini memang sangat kuat. Keberuntungan sementara tidak dapat menjelaskan apapun. Lagi pula keberuntungan seumur hidup adalah keberuntungan yang sebenarnya. Si Kevan tidak berbicara, tetapi berpikir dalam hatinya. Seumur hidup, biarkan dia selamat dari gelombang hukuman ini terlebih dahulu. Melihat api ungu di langit, mata Loseng sedikit menyipit. Tubuh senjata spiritual tidak melangkah lebih jauh untuk waktu yang lama. Meskipun naga merah membantunya berlatih untuk mengikuti jalur pemurnian tubuh, tampaknya begitu ada. Beberapa kesamaan menjadi tumpang tindih. Namun sebenarnya keduanya merupakan jalur yang sangat berbeda. Menempa tubuh dengan berbagai api aneh, yang paling sulit ditemukan adalah api aneh itu. Loseng pernah menemukan beberapa api aneh sebelumnya, tapi tidak berpengaruh pada dirinya sendiri. Misalnya di Sekte Qingyun, dia bertemu dengan formasi hantu Heiming. Nyala api hanya mengaktifkan tubuh fisiknya, tetapi tubuh fisiknya tidak menyerap api tersebut. Rupanya hal ini disebabkan karena beberapa nyala api yang kualitasnya tidak cukup baik
untuk memurnikan tubuh fisik. Api ini seharusnya bisa dipadamkan. Loseng menyipitkan matanya dan berpikir ringan, meskipun nyala api pembakaran bintang itu tampak ringan dan berkibar, seperti untaian bunga dengan lembut jatuh ke arah Loseng. Tetapi sebelum mereka mendekat, Loseng merasakan kekuatan mengerikan di dalam nyala api tersebut. Sebelumnya, tubuh Loseng sering mengalami perubahan unik setelah dibakar oleh api aneh. Tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi merah, dan pusaran emas akan muncul di permukaan kulit. Tapi kali ini, api pembakaran bintang itu masih jauh dari Loseng. Tapi permukaan kulit Loseng telah ditutupi oleh bahasa Sanskerta emas. Dan pada saat yang sama, telah berubah menjadi pusaran air, meledak dengan kekuatan tarik yang dahsyat. Segera ada denyutan di tubuh Loseng, dan dia sebenarnya sangat menginginkan api pembakaran bintang itu. Apa yang terjadi? Kekuatan tarikan yang sangat kuat bahkan menyedot api di kejauhan satu persatu tanpa melewatkan satu pun. Loseng duduk di tanah, membiarkan api pembakaran bintang menembus ke dalam tubuhnya. Kecuali cahaya keemasan di tubuhnya, seluruh tubuhnya berwarna merah. Seolah-olah dia adalah patung yang baru saja dituangkan dengan besi cair panas. Namun Loseng tidak merasakan banyak ketidaknyamanan sekarang. Sebaliknya, dia memiliki perasaan malas yang sangat nyaman. Setelah beberapa saat, api bintang yang padam akhirnya berhenti jatuh dari kepala Loseng. Dan kilo di tubuhnya perlahan turun, dan kemudian cahaya ungu di sekitar Loseng juga berangsur-angsur menghilang. Oh, kurasa itu sudah menjadi setumpuk abu. Sungguh tragis mati di sini. Sangat disayangkan bahwa Master Rune paling berbakat dalam sejarah wilayah tengah hanya meninggalkan satu pekerjaan dan kemudian mati. Secara umum, pejuang dengan bakat monster seperti itu juga memiliki keberuntungan besar atau kemalangan besar yang tidak dapat ditoleransi oleh dewa. Saya kira anak ini seharusnya termasuk yang terakhir. Neng Yudi melihat cahaya ungu yang menghilang dan mengepalkan tangan kecilnya dengan erat. Dia tentu saja setelah menyelidiki masa lalu Loseng, dia juga tahu bahwa fisik Loseng sangat istimewa. Ketika dia berada di sekte Qingyun, fisiknya sebanding dengan senjata spiritual, kebal dan tahan api. Tetapi kekuatan api itu mungkin tidak sebanding dengan api pembakaran bintang. Jadi dia tidak tahu apakah Loseng bisa menahannya. Neng Yudi awalnya membuka matanya lebar-lebar dan menatap cahaya ungu. Tapi dia tiba-tiba menoleh dan memalingkan wajah kecilnya ke samping dengan wajah yang memerah. Ternyata setelah cahaya ungu menghilang, Loseng sedang duduk di atas dis. Tetapi dia tidak mengenakan pakaian apapun. Pakaian itu secara alami terbakar oleh api pembakaran bintang. Namun tubuh telanjang Loseng terungkap dan tubuh yang baru saja ditempa masih memancarkan sedikit sisa cahaya. Melihat tubuh yang hampir sempurna, semua orang tercengang. Apa yang dia lakukan? Tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Nyala api tidak dapat membahayakan Loseng. Ya, bahkan jika Loseng adalah orang kuat di alam hidup dan mati, dia mungkin akan mampu menahan api pembakaran bintang itu. Setidaknya tidak bisa seperti ini sekarang. Pakaiannya terbakar habis, tapi tubuh fisiknya baik-baik saja. Dan saya juga merasakan aura yang ditransmisikan dari tubuh Loseng bahkan lebih kuat. Kecuali Neng Yudi yang memalingkan wajahnya, semua prajurit semua memandang Loseng, termasuk Nyonya Dara beracun dan gadis suci dari kerajaan dewa. Bahkan gadis suci kerajaan dewa memandang Loseng tidak jauh dari sana, dengan ekspresi terkejut di wajahnya untuk pertama kalinya. Seperti yang dikatakan pria tampan itu, menurutnya semua orang di sini adalah semut. Dia tahu betul bahwa penilaian kali ini adalah tentang keberuntungan. Tapi siapa yang lebih beruntung darinya? Namun meskipun keberuntungan anak laki-laki dari alam dewa penerangan itu tidak kuat dan dia hanya mengambil 3 langkah setelah melempar dadu 2 kali, apakah ada kesalahan dalam kekuatannya?
Selain gadis suci, pria tampan dan beberapa orang kuat dari alam hidup dan mati jauh memiliki keheranan di wajah mereka. Menurut tingkat budidaya dewa, setelah memasuki makam abadi Tianmo, kekuatan mereka ditekan. Mereka seharusnya hanya memiliki kekuatan makhluk bawaan, kan? Jadi bagaimana mungkin memblokir api pembakaran bintang? Bagaimanapun, api pembakaran bintang ini sangat sulit dilawan, bahkan oleh orang kuat di alam hidup dan mati. Jadi Lo Sheng selamat dari hukuman api pembakaran bintang tanpa cedera, yang terlihat sangat canggung. Meskipun para pejuang di wilayah tengah juga terkejut, tingkat keterkejutannya tidak sekuat yang terjadi pada orang-orang di kerajaan dewa. Karena Lo Sheng telah menunjukkan kemampuannya untuk melintasi alam besar untuk menantang lawan-lawannya sebelumnya. Semua orang mengenali kekuatan Lo Sheng hampir seperti iblis di dalam hati mereka, dan tidak lagi menganggap Lo Sheng sebagai prajurit alam dewa penerangan biasa. Tetapi, bahkan jika Lo Sheng sebanding dengan alam pil ilahi, bagaimana dia bisa bertahan dari api pembakaran bintang? Bahkan para tetua di alam kesengsaraan Void tidak dapat bertahan. Tapi mengapa Lo Sheng bisa bertahan? Saya hanya bisa mengatakan bahwa anak ini selalu tidak dapat dipraktisi. Si Kevin menggelengkan kepalanya dan tertawa. Mata Cuisi tenang, terlepas dari apakah Lo Sheng sudah mati atau belum. Jadi sudut pandang Cuisi, dia sudah mati. Bagaimanapun dia akan membunuh Lo Sheng pada akhirnya. Saat Lo Sheng duduk di sana, dia melirik dadanya. Ketika dia melihat ke bawah, matanya sedikit terkejut. 3 garis? Apa yang terjadi? Suara Summer Kinglong datang. Ini dia, berkah tersembunyi dalam penyamaran. Di mata orang lain, mungkin itu adalah nasib buruk bagi Anda, tetapi bagi Anda, itu adalah keberuntungan yang besar. Lagi pula, keberuntungan besar sesungguhnya bukanlah perjalanan yang mulus, tetapi jalan yang sulit. Meskipun banyak kesulitan dapat ubah segalanya menjadi berkah, bahkan kesulitan berubah menjadi peluang Anda sendiri. Api pembakaran bintang ini adalah nyala api yang khusus digunakan untuk meredam bintang. Ini sangat bermanfaat bagi tubuh Anda, sehingga Anda hampir bisa langsung dipromosikan ke tubuh senjata suci. Apakah ketiga pola abadi ini? Saya sekarang adalah tubuh senjata abadi bermutu tinggi. Wajah Lo Sheng menunjukkan ekspresi ekstasi, karena keberadaan api hitam, esensi Tianyan tidak sulit diperoleh Lo Sheng. Selama ada senjata spiritual di wilayah tengah, Lo Sheng dapat memiliki sebanyak yang dia inginkan untuk membelinya dalam jumlah besar. Kemudian mengubahnya menjadi esensi Tianyan, sehingga Lo Sheng dapat menyalakan lebih banyak sisik naga secara langsung. Dan semakin banyak kekuatan yang bisa Lo Sheng pinjam, maka kekuatannya semakin menakutkan. Namun karena keterbatasan kekuatan fisik, Lo Sheng tidak berani meminjam terlalu banyak kekuatan, tapi melunakkan tubuhnya. Lo Sheng menguasai Gang Yuan dalam teknik pemurnian tubuh, dan kekuatan tubuh juga meningkat pesat. Tetapi dia hanya berani meminjam kekuatan 500 sisik naga. Baru saja dia menggunakan api pembakaran bintang untuk meredam tubuhnya. Dia awalnya hanya ingin menjadi tubuh senjata abadi. Selama dia bisa menjadi tubuh senjata abadi tingkat rendah, dia akan puas. Tanpa diduga, efek dari api pembakaran bintang begitu kuat, sehingga langsung memurnikan tubuh fisik Lo Sheng menjadi senjata abadi kelas atas. Jadi tidak heran jika tubuhnya begitu bersemangat karena api pembakaran bintang sekarang. Meskipun Lo Sheng tidak bisa memahaminya pada saat itu, tapi sekarang dia secara alami mengerti. Setelah mencapai tubuh senjata abadi kelas atas, satu langkah lebih jauh dapat mengubahnya menjadi tubuh senjata suci. Saat kekuatan fisiknya meningkat selangkah demi selangkah, semakin banyak kekuatan sisik naga yang dapat dipinjam hingga ribuan keping kekuatan sisik naga. Tapi apa efek dari kekuatan mengerikan yang tiba-tiba meletus?
Dia tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan Cuisi sampai mati. Pada saat ini, Loseng menjilat bibirnya dan menatap ringan ke arah Cuisi tidak jauh dari situ, yang membuat Cuisi tiba-tiba merasakan niat membunuh lagi, dan alisnya tiba-tiba berkerut. Tentu saja dia tahu bahwa niat membunuh itu datang dari Loseng tidak jauh, tetapi anak ini tampaknya menjadi semakin tidak bermoral, dan dia bukanlah orang terkuat di dunia tengah, tapi semut di depannya berani menatapnya seperti itu. Sehingga wajah Cuisi suram dan niat membunuh di dalam hatinya lebih buruk. Karena bahkan api pembakaran bintang tidak bisa melakukan apapun pada anak ini. Jadi, jika ada kesempatan di makam abadi ini, Cuisi tidak akan ragu untuk membunuh anak ini di makam abadi ini. Dengan hati-hati, Cuisi, dia tidak akan menunggu sampai Loseng benar-benar kuat. Jadi dia harus membunuhnya sebelum Loseng terus tumbuh. Oleh karena itu, jika tidak ada kesempatan untuk membunuh Loseng di makam abadi, Cuisi juga harus menemukan cara untuk menghancurkan formasi pelindung sekte Yundian secepat mungkin, sehingga dia bisa membunuh Loseng. Pada saat ini, sinar cahaya terus berputar dengan cepat setelah Loseng. Kali ini beralih ke pria pendek, Raja Racun Busanhe. Kali ini dadu Busanhe memberi 4 poin, tetapi cakram keempat berwarna merah. Melihat pinggiran merah itu, banyak orang diam-diam menghela nafas lega. Busanhe ini memiliki dendam yang mendalam dengan para pejuang wilayah tengah. Jika dia dipertahankan, dia akan menjadi bencana besar. Sayangnya, dia adalah seorang yang kuat di alam hidup dan mati. Jadi mereka tidak tahu apakah dia bisa menolak hukuman ini. Semua orang melihat disk merah dan mengira itu adalah hukuman bagi Busanhe. Namun ketika Busanhe menginjak disk merah, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Tantangan gratis. Apa? Tantangan gratis? Busanhe dapat menantang siapapun yang ingin dia tantang. Sekarang merepotkan. Ada begitu banyak orang di wilayah tengah yang menyinggungnya. Pada saat ini, wajah banyak prajurit menjadi gelap lagi. Mereka awalnya mengira Busanhe akan menjadi dihukum. Namun hasilnya, orang mendapat hak untuk menantang dengan bebas. Namun wajah raksasa abadi aliansi bisnis dunia masih baik-baik saja. Dia tampaknya tidak takut dengan tantangan Busanhe. Adapun ekspresinya dari 3 pemimpin gemuk, jiwa ketiganya bergabung bersama. Mereka dapat melawan para pejuang di alam hidup dan mati. Tetapi jika mereka bertarung sendirian, mereka pasti bukan lawan Busanhe. Busanhe juga tersenyum dan berkata dengan dingin, "Kebebasan untuk menantang. Siapa yang kamu tantang?" Matanya menatap satu persatu melewati Nenek Yu, Neng Yudi, dan yang lainnya, dan tidak banyak berhenti. Meskipun dia melakukannya, dia tetap menatap wajah Cuisi, sehingga Cuisi menyeringai dan berkata, "Apakah Anda berani menantang saya? Saya akan mengambil nyawa Anda cepat atau lambat, tapi tidak sekarang." Setelah mengatakan itu, mata Busanhe meluncur melewati orang-orang di kerajaan dewa dan melihat ke arah Nyonya Darah Beracun. Dari tebing Suemuya tiba-tiba terasa seolah sedang menghadapi musuh yang tangguh dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Busanhe mencibir dan berkata, "Nyonya Darah Beracun, apa yang Anda takutkan?" Tidak apa-apa," kata Nyonya Darah Beracun dengan tenang. "Anda takut saya akan menantang Anda, kan?" Busanhe melanjutkan, "Anda adalah orang yang kuat di alam hidup dan mati, sedangkan keluarga budak saya tidak berada di alam bencana void. Jadi wajar saja Anda tidak ingin menghadapinya," kata Nyonya Darah Beracun dengan lembut. "Tidak, saya khawatir ini bukan satu-satunya hal yang Anda takuti," kata Busanhe. Nyonya Darah Beracun tiba-tiba menggelengkan kepalanya. "Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan." Pada awalnya, beberapa sekte besar bergabung untuk memburu saya karena metode 5 racun di tangan saya.
Meskipun dunia pejuang pada awalnya sangat kejam, saya bisa memahami ini. Tapi apakah itu sekte suling, Yundian, atau aliansi bisnis dunia? Mereka hanya menargetkan saya, bukan keluarga saya. Jadi saya ingin tahu apakah Nyonya Darah Beracun pernah mendengarnya dalam satu kalimat, bahwa bencana tidak merugikan keluarga. Ada 2.000 anggota keluarga Wu saya, dari laki berusia 100 tahun hingga anak bermulut kuning. Semuanya dibunuh oleh Mu Suemuya. Wu Sanhe berkata dengan dingin. Jadi ini benar-benar waktunya untuk menyelesaikan akun ini. Begitu Wu Sanhe selesai berbicara, wajah Nyonya Darah Beracun tiba-tiba menjadi pucat, dan semua prajurit juga menghela nafas. Bahkan Lo Seng juga setuju dengan kata-kata Wu Sanhe. Tidak ada kerugian yang akan menimpa keluarga. Tidak peduli seberapa besar kebencian antar pejuang. Yang terbaik adalah tidak membakar keluarga pihak lain. Jika tidak, maka akan menjadi situasi kematian tanpa akhir. Jadi jika situasi ini adalah Lo Seng, dia tidak akan menyerah. Setelah Wu Sanhe memilih untuk menantang Nyonya Darah Beracun, sebuah platform melingkar muncul di udara jurang, dan kemudian Darah Beracun dan Wu Sanhe melangkah ke platform tersebut. Sebelumnya, wajah yang biasanya penuh pesona sekarang tampak seperti selembar kertas kosong. Nyonya Darah Beracun di Rawa Yunmeng, saya telah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Waktunya perhitungannya seharusnya sudah dimulai sejak lama, kata Wu Sanhe, dan energi sejati yang berwarna-warni mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Dia diketahui sebagai Raja Racun, bahkan esensi sebenarnya pun sangat beracun. Namun ekspresi kekejaman tiba-tiba melintas di wajah Nyonya Darah Beracun. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati dengan Wu Sanhe. Mati! Teknik pembekuan darah. Nyonya Darah Beracun benar-benar melancarkan serangan pertama, dan awan kabut darah menyebar ke arah Wu Sanhe seperti lautan. Menghadapi kabut darah Nyonya Darah Beracun yang mengepul, wajah Wu Sanhe menunjukkan cibiran. Nyonya Darah Beracun, setelah bertahun-tahun kultivasi, Anda telah meningkat dari tahap awal alam kesengsaraan Void ke tahap akhir alam kesengsaraan Void. Sayangnya, kekuatan Anda belum cukup. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.